warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ubedillah Badrun MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Nalar Kritis dan Retorika, serta saudara-saudara sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya hadir di sini untuk menyampaikan sebuah kegelisahan yang tidak bisa lagi kita anggap sederhana. Sebuah kegelisahan tentang bagaimana nilai kemanusiaan kita diuji setiap hari. Tentang bagaimana toleransi yang seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa justru seringkali digantikan oleh prasangka, kebencian, dan fanatisme yang sempit. Saudara-saudara sekalian, Indonesia adalah negara yang dibangun atas keberagaman. Kita hidup dalam perbedaan suku, budaya, bahasa, dan keyakinan. Namun, dalam sejarahnya, kita juga harus jujur bahwa keberagaman ini tidak selalu berjalan dalam harmoni yang sempurna. Ada masa-masa ketika perbedaan justru dijadikan alasan untuk saling mencurigai, bahkan memicu kekerasan. Dalam catatan sejarah modern kita pernah menyaksikan berbagai aksi terorisme yang mengguncang rasa aman bagi masyarakat. Pada awal tahun 2000-an, serangkaian ledakan bom terjadi di berbagai wilayah Indonesia yang menimbulkan ketakutan luas dan korban jiwa yang tidak sedikit. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kekerasan berbasis ideologi telah menjadi ancaman yang nyata bagi kehidupan berbangsa. Kita juga tidak bisa melupakan tragedi bom di Surabaya pada tahun 2018 ketika sejumlah rumah ibadah menjadi sasaran aksi bunuh diri yang dilakukan secara beruntun, bahkan melibatkan satu keluarga termasuk anak-anak. Peristiwa ini mengguncang kesadaran kita sebagai bangsa karena menunjukkan bagaimana ideologi kebencian dapat merusak nilai paling dasar dalam kehidupan manusia, yaitu kasih sayang dan kemanusiaan. Kemudian pada tahun 2021, aksi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar kembali memperlihatkan bahwa ancaman terorisme masih belum sepenuhnya hilang dari kehidupan kita. Peristiwa tersebut bukan hanya meninggalkan duka mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga menjadi pengingat bahwa radikalisme dapat tumbuh di mana saja jika tidak diwaspadai sejak dini. Saudara-saudara sekalian, peristiwa-peristiwa ini bukan sekedar catatan kriminal dalam buku dalam sejarah. Ini adalah luka sosial. Ini adalah bukti bahwa ketika ideologi kebencian dibiarkan tumbuh tanpa pencegahan, ia dapat berkembang menjadi tindakan yang sangat ekstrim yang merenggut jiwa manusia yang tidak bersalah. Namun, pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan bukan hanya siapa pelakunya, melainkan apa yang membuat ini bisa terjadi berulang-ulang kali di tengah masyarakat kita. Jawabannya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kekerasan berbasis ideologi tidak lahir dalam ruang yang kosong. Ia tumbuh secara perlahan-lahan dari lingkungan sosial yang membiarkan intoleransi kecil berkembang tanpa koreksi. Ia lahir dari ujaran kebencian yang dianggap biasa. Ia tumbuh dari
stereotip yang terus diulang tanpa refleksi. Ia juga diperkuat oleh sikap diam masyarakat ketika melihat ketidakadilan di sekitarnya. Saudara-saudara sekalian, kita sering kali merasa bahwa selama kita tidak terlibat langsung, maka kita aman. Kita berpikir bahwa intoleransi, diskriminasi, dan radikalisme adalah urusan kelompok tertentu saja. Bahkan, justru di situlah letak kesalahannya. Ketika kita diam terhadap ketidakadilan kecil, kita sedang membiarkan ketidakadilan itu menjadi normal. Ketika ujaran kebencian tidak diluruskan, maka ia akan tumbuh menjadi kebencian semu di dalam pikiran sebagian orang. Dan ketika kebencian sudah dianggap wajar, maka kekerasan hanya tinggal menunggu waktu untuk terjadi. Di era digital saat ini, situasi tersebut menjadi semakin kompleks. Media sosial menciptakan ruang gema yang membuat kita hanya berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dengan kita. Akibatnya semakin sulit memahami perbedaan, semakin mudah tersinggung, dan semakin cepat terprovokasi. Lebih dari itu, algoritma digital secara tidak langsung dapat mempersempit cara pandang kita terhadap realitas sosial. Kita melihat dunia bukan sebagaimanapun adanya, tetapi sebagaimana yang disajikan kepada kita. Dalam kondisi seperti itu, empati menjadi semakin rapuh, sementara perilaku semakin mudah tumbuh. Kita juga perlu berani mengakui bahwa dalam kehidupan sosial dan politik, identitas termasuk identitas agama kadang tidak lagi ditempatkan sebagai ruang spiritual dan moral, tetapi justru digunakan sebagai alat untuk membangun batas sosial. Narasi kami dan mereka perlahan menciptakan sekat yang membuat kita lupa bahwa kita berasal dari bangsa yang sama. Saudara-saudara sekalian, padahal Indonesia tidak pernah dibangun di atas keseragaman. Indonesia berdiri di atas kesadaran bahwa perbedaan adalah kenyataan yang harus dikelola, bukan dihapuskan. Para pendiri bangsa tidak menyelesaikan perbedaan dengan kebencian, tetapi dengan dialog, berkompromi, dan kesadaran akan kepentingan bersama. Maka menjadi sangat ironis jika hari ini kita justru mudah terpecah hanya karena perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, atau perbedaan cara hidup. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi hari ini? Yang bisa kita lakukan adalah pendidikan harus menjadi fondasi utama untuk membangun kesadaran toleransi. Pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi juga harus membentuk karakter yang mampu menghargai perbedaan, berpikir kritis, dan memiliki empati sosial yang kuat. Negara juga harus hadir secara tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada ruang bagi ujaran kebencian, provokasi, maupun tindakan yang mengancam kehidupan damai masyarakat. Hukum harus menjadi pelindung bagi kita semua, warga negara tanpa terkecuali. Kita sebagai mahasiswa dan generasi muda harus berani mengambil peran di ruang publik, terutama ruang digital. Kita tidak boleh membiarkan ruang digital dikuasai oleh narasi kebencian. Kita harus menjadi bagian dari
upaya membangun percakapan yang sehat, terbuka, dan inklusif. Saudara-saudara sekalian, perubahan besar tidak selalu dimulai dari kebijakan yang besar atau tokoh yang besar. Perubahan seringkali dimulai dari kesadaran kecil dalam diri kita yang masing-masing. Ketika kita memilih untuk tidak ikut menyebarkan kebencian, kita sedang melakukan perubahan. Ketika kita memilih untuk meluruskan informasi yang salah, kita sedang melakukan perubahan. Dan ketika kita memilih untuk menghargai perbedaan, kita sedang menjaga masa depan bangsa ini. Kekerasan mungkin dapat merusak bangunan fisik, termasuk tempat-tempat ibadah, dan melukai tubuh manusia. Namun, ia tidak akan pernah mampu menghancurkan nilai kemanusiaan selama kita tetap menjaganya. Saudara-saudara sekalian, mari kita renungkan bahwa Indonesia adalah rumah besar bagi kita semua. Rumah ini hanya akan tetap berdiri kokoh jika kita saling menjaga, bukan saling meruntuhkan. Jika kita saling memahami, bukan saling mencurigai, itu adalah hal yang sangat warga Indonesia ikut rasakan. Mengetuk kekerasan saja tidak cukup. Kita harus membangun kesadaran kolektif untuk mencegahnya sejak dini. Kita harus berani bersuara. Kita harus berani untuk bersuara ketika melihat ketidakadilan, dan kita harus berani berdialog meskipun berbeda pandangan. Akhir kata, mari kita sejenak mendoakan seluruh korban kekerasan di negeri ini, apapun latar belakangnya, agama dan keyakinannya. Semoga kedamaian selalu menyertai bangsa Indonesia, dan semoga kita semua diberikan kebijaksanaan untuk menjaga kemanusiaan di atas segala perbedaan. Terima kasih atas perhatian dan kesabaran Pak Ubed dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.